Orang yang belajar tentang sifat, asma, af'al Allah, berarti dia sedang belajar tentang ilmu tauhid, belum belajar tentang ilmu tasawuf. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, founder Majelis Sirul Asra. Banyak sekali yang beranggapan kalau tauhid dan tasawuf itu adalah sesuatu yang sama. Tauhid dan ilmu ma'rifat atau ilmu tasawuf itu adalah sesuatu yang berbeda, agar diri kita tidak salah di dalam memaknai, memahami di antara keduanya, sehingga perjalanan rohani kita terus berlanjut hingga sampai kepada penyempurnaan. Maka diri kita harus bisa membedakan mana yang tauhid, mana yang ilmu ma'rifat atau ilmu tasawuf, sehingga diri kita tidak terjebak di dalam prasangka kita sendiri. Prasangka atau merasa bahwa tauhid itu telah cukup, bahwa ilmu tauhid itu adalah ilmu tasawuf, sehingga tidak lagi kita menggali, tidak lagi kita mengkaji dan menyelami ilmu tasawuf. Ilmu tauhid bersumber daripada syahadat ketuhanan, asyhadu alla ilaha illallah. Sehingga di dalam syahadat ketuhanan ini kita mentauhidkan Allah. Ya, kita belajar tentang tauhid asma, tauhid sifat, dan tauhid af'al atau perbuatan. Lalu kita belajar tentang tauhid zat. Ilmu tauhid mengajarkan kepada diri kita agar kita memahami bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini adalah bersumber daripada sifat Allah. Sehingga kita harus mengimani, meyakini bahwa tidak ada segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini, yang ada di dalam alam ini, kecuali sifat Allah. Begitu juga kita belajar tentang asma, tentang huruf, tentang kata. Semua huruf, semua kata, semua asma, semua tulisan, semuanya adalah nama atau asma daripada Allah. Semuanya bersumber daripada Allah. Tauhid menyatukan semua nama, semua sebutan itu bersumber daripada Allah, dan semuanya milik Allah. Sehingga kita tidak bisa menyebut apapun, menuliskan apapun, mengatakan apapun yang terpisah daripada nama Allah, yang terpisah dari sebutan Allah, yang terpisah dari tulisan asma Allah. Sehingga apabila kita menulis sesuatu, lalu kita menyadari bahwa sesuatu yang kita tulis itu, apapun tulisannya, tidak ada sambungannya dengan Allah, maka batallah kita bertauhid kepada Allah. Begitu juga di dalam kita mengucapkan sesuatu, lalu kita meyakini bahwa ucapan kita tadi terpisah
dan tidak ada sambungannya dengan Allah, maka tauhid asma kita pun batal. Apabila tauhid batal, maka diri kita termasuk orang-orang yang syirik, orang-orang yang menyekutukan Allah di dalam sangkaan kita, di dalam keyakinan kita. Segala sesuatu yang ada di dunia ini yang bergerak sehingga menimbulkan aksi dan reaksi berupa perbuatan, berupa kejadian. Lalu kita melihat semua perbuatan itu tidak ada hubungannya dengan Allah, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah, maka diri kita pun termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, sehingga tauhid kita batal. Tauhid sifat, tauhid asma, tauhid af'al mengajarkan diri kita agar kita mampu ridho di dalam segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini, agar diri kita mampu melihat Allah di dalam siang dan malam, baik dan buruk, sehingga kita dan penerimaan kita begitu baik di dalam kedua keadaan tersebut. Inilah tujuan daripada ilmu tauhid, agar kita mampu ridho dan mampu menerima segala sesuatu itu dengan kadar yang sama, karena diri kita mampu melihat bahwa di balik segala sesuatu itu ada Allah di dalamnya. Yang jadi masalah, seringkali orang yang belajar ilmu tauhid ini menarik pemahaman, memasukkan pemahaman tentang segala sesuatu Allah itu ke dalam dirinya, lalu muncul keakuan pada dirinya, sehingga apapun yang dia lakukan mengatasnamakan Allah tanpa melalui proses penyaringan, tanpa melalui proses pengheningan, tanpa melalui proses perenungan lebih dalam. Siapa yang berbicara di dalam diri kita, siapa yang berbuat di dalam diri kita, perlu kita renungkan. Apakah itu nafsu kita, atau itu benar-benar murni Allah yang berkehendak sehingga menggerakkan dan melahirkan sebuah perbuatan dan perkataan. Seringkali orang yang belajar tauhid ini menyatakan dirinya Allah, lalu mereka membebaskan dirinya dari hal-hal yang bersifat syariat, tidak sholat, tidak berbuat baik, tidak berbuat bermanfaat bagi orang lain, cenderung melakukan pembenaran-pembenaran dari apa yang dia lakukan, dan justru mengambil manfaat dari sesuatu di luar dirinya untuk dirinya sendiri. Inilah perilaku yang sedang berkembang dewasa ini di dalam masyarakat kita. Mereka yang mengatakan bahwa dia sedang belajar tauhid, sedang belajar makrifat, atau sedang belajar tasyawuf, tetapi menyatakan dirinya Allah, sehingga berlaku seperti Tuhan, sok kuasa, sok benar sendiri, sok menghina orang lain, ya, sok macam-macam. Tetapi di dalam belajar tauhid mereka tidak merenunginya, tidak menyelaminya lebih dalam, sehingga mereka tidak mengenali mana perkataan yang bersumber daripada nafsunya dan mana yang bersumber daripada Tuhannya. Lalu selanjutnya adalah tentang tasyawuf.
Ya. Di dalam ilmu tauhid tadi bersumber daripada asyhadu alla ilaha illallah. Dengan tujuan agar diri kita mampu melihat Allah di dalam segala sifat, di dalam segala nama, dan di dalam segala perbuatan yang ada di dalam dunia ini, sehingga diri kita ridho di dalam menyikapi dan menerima segala sesuatu tersebut. Lalu ilmu tasyawuf berbeda lagi dengan ilmu tauhid. Ilmu tasyawuf atau ilmu makrifat ini bersumber dari syahadat kerasulan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilmu tasawuf ini adalah orang-orang yang melahirkan, mencontoh, mensuri tauladani junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan disamakan antara ilmu tasawuf dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah memandang segala sesuatu Allah sehingga mereka atau kita mampu menerima segala sesuatu itu dengan kelapangan dada, dengan penerimaan yang sama, dengan rasa ridho. Tetapi berbeda dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini adalah mensuri tauladani, melahirkan kembali, mengenal junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melahirkan kembali pribadi beliau, ya syariatnya, ya perbuatannya, ya perkataannya, ya ibadahnya, ya cara hidupnya, ya akhlaknya di dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang yang ahli tasawuf ini adalah orang-orang yang ahli syariat, karena syariat itu adalah perbuatan Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bertauhid belum tentu dia melakukan sholat, belum tentu dia melakukan ibadah syariat. Tetapi orang tasawuf jelas mereka melakukan ibadah syariat seperti yang dilakukan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang membedakan orang yang belajar tauhid seperti tadi, segala sesuatunya Allah. Tetapi orang yang belajar tasawuf, segala sesuatunya yang dia lakukan harus mencontoh, mensuri tauladani junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, sesungguhnya asal mula daripada syariat adalah ilmu tasawuf. Sehingga apabila seseorang itu belajar syariat, harusnya dia belajar tasawuf. Dan apabila orang lain mengatakan atau sekelompok orang mengatakan bahwa ilmu tasawuf itu adalah sesat, atau ilmu tasawuf itu adalah sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah, ketahuilah bahwa pribadi Rasulullah itu ada di dalam tasawuf, sehingga ilmu syariat itu pun bersumber daripada tasawuf, karena syariat itu isinya adalah suri tauladan daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang membedakan tentang tauhid dan tentang tasawuf. Orang yang belajar tentang sifat, asma, af'al Allah, berarti dia sedang belajar tentang ilmu tauhid, belum belajar tentang ilmu tasawuf.
Sehingga apabila seseorang itu ingin mencapai kesempurnaan di dalam ilmu rohaninya, seharusnya jangan mencukupkan diri, apalagi mengatakan bahwa dengan ilmu tauhid, mengenal sifat asma af'al itu sudah cukup. Tidak perlu belajar tentang ilmu tasyawuf yang mengenal tentang rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah yang membedakan antara ilmu tauhid dan ilmu tasyawuf. Sehingga bahasan ilmu tauhid itu kemana dan ilmu tasyawuf itu kemana jelas berbeda. Sehingga jangan dibenturkan, apalagi apabila kita telah melakukan atau belajar ilmu tasawuf, kita harus lebih bisa memahami tentang mereka-mereka yang belajar tentang ilmu tauhid. Bagi mereka yang belajar ilmu tauhid, menganggap semua agama sama. Tetapi bagi mereka yang belajar tentang ilmu tasawuf, mereka akan belajar tentang agama Islam, menggali agama Islam, dan tidak menyatakan semua agama sama. Karena Islam inilah yang merupakan pribadi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang terangkum di dalam ilmu tasawuf adalah contoh perilaku yang mulia, adalah contoh tuntunan hidup yang paling sempurna dibandingkan dengan agama yang lain. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, selalulah berbuat baik meskipun penerimaan orang lain itu tidak baik, karena perbuatan yang kita lakukan, diri kita sendiri yang menuainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.